wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Segala puja dan puji kepada Allah, berkah nikmat hidayah dan petunjuknya. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah berikan sehat walafiat kepada kita, sehingga kita bisa duduk di salah satu rumah di antara rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka mengenang, mengingat, memperingati hari hamba Allah yang termulia, di mana Allah jadikan hamba ini sebagai khairul anbiya wal mursalin, yaitu hari kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga semua ini menjadi salah satu sebab dikabulkan semua hajat-hajat kita, dimudahkan segala urusan kita, diangkat segala kesulitan kita, diampuni segala dosa dan kekurangan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya tidak lupa yang sama-sama kita hormati para guru, para asatidz, para tokoh masyarakat, orang-orang tua kami yang alhamdulillah cukup banyak hadir di malam hari ini. Walaupun saya tidak sebut satu persatu, tapi insya Allah semua para guru kita, orang-orang tua kita semua diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus hadir bersama kita Ustadz Muhammad Azgar MPD dan juga Ustadz Maksum Rahmat, yaitu DKM juga Masjid Al Barakah, yaitu Haji Muhammad Bunari SE MM, dan juga Bapak RW kita, dan juga RT, dan juga tadi yang mewakili dari kelurahan. Semoga semua aparatur pemerintah kita selalu diberikan sehat walafiat oleh Allah, diberikan kekuatan untuk bisa menjalankan amanah yang Allah berikan kepada mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tentunya dari tokoh masyarakat, diantaranya adalah Bapak Abdul Nasir, dan juga Haji Muhammad Ridwan, Haji Joko, dan juga tentunya Ustadz Bagir yang alhamdulillah juga mengisi secara istiqomah di tempat yang kita cintai ini. Semoga orang-orang tua kita, guru-guru kita, tokoh kita semua diberikan panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus juga alhamdulillah hadir bersama kita orang terlanjur kaya yang sangat tawadhu katanya, dan insya Allah juga dermawan, dan insya Allah panjang umur. Kalaupun meninggal insya Allah husnul khatimah, yaitu Bang Madin Musa. Kita doakan biar hajatnya juga dikabulkan oleh Allah, diangkat segala kesulitannya dan diberikan keistiqomahan oleh Allah. Amin ya rabbal. Dan segenap hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di kesempatan malam hari ini kita akan sedikit membahas tema, karena memang panitia di acara malam ini sudah membuat tema peringatan Maulid Nabi Muhammad dengan temanya jadikan Rasulullah imam sejati dalam kehidupan. Menjadikan Rasul sebagai imam sejati dalam kehidupan, karena memang tidak ada imam yang sesempurna Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan memang Allah perintahkan untuk Rasulullah dijadikan imam, dan ini tentunya tidak kita ragukan sedikit pun. Dan yang perlu kita tahu adalah bagaimana menjadikan
Rasul sebagai imam dan bisa kita praktekkan di tempat kita yang saat ini berada di dalamnya, di negara Indonesia atau dimanapun kita berada. Maka para ulama gampang sebenarnya. Kata para ulama, bapak ibu kalau mau milih imam, imam itu pemimpin. Kalau di masjid, imam sholat. Ju'ilal imam liyutamma bihi, dijadikan imam untuk diikuti. Kalau di rumah, imam juga namanya suami, itu imam rumah tangga. Ada imam di sekitar kita, RW, ada RT, sampai paling tinggi sampai ke presiden, itu namanya imam. Nanti akan ada satu imam yang menguasai dan menjadi pemimpin seluruh dunia yang disebut dengan Imam Mahdi. Nah, jadi ada memang konsep imam itu ada. Gampangnya malam ini saya nggak terlalu ruwet, saya sampaikan kalau mau memilih imam harus ada 3 sin. Kalau bahasa sin, kalau kita S. Tapi kalau bahasa Arab sin, nggak pakai sin, sa. Ya sa ya. Apa itu ciri-ciri imam yang harus dipilih? Yang pertama surah, yang kedua sirah, yang ketiga sarirah. Gampang nggak tuh? Surah, sirah, sarirah. Itu aja yang pertama. Yang 3 ini patokannya. Coba kita bahas satu-satu. Pertama surah, sirah, sarirah. Nggak usah panjang-panjang, udah jam 10. Tadi udah itu banyak ketawa lagi kan, udah pada mantep tuh kan. Sengaja kalau nggak Bang Madin maju kan nutup. Dia ngomong awalnya aja udah kaget, hilang loh gitu tadi. Ngantuknya langsung kabur. Makanya sengaja beliau duluan biar kita segar semua. Nah kita gimana tuh? Seorang istri, seorang wanita mau cari suami sebagai imam. Lihat sirah, surah, sirah, sarirah. Semua mau milih RT, surah, sirah, sarirah. Begitu aja terus. Mau milih presiden, surah, sirah, sarirah. Itu semua. Apa sih yang pertama? Surah. Surah itu bentuk tampan apa enggak tampan itu juga jadi patokan, benar? Iya. Nabi nggak ada manusia yang lebih tampan dari Nabi Muhammad. Hadis Rasulullah riwayat Imam Tirmidzi, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa hasanal wajh wa hasanas saut. Wa kana nabiyyukum ahsanuhum sautan wa wajhan." Oh, kata Rasulullah, "Ma ba'atsallahu nabiyyan." Allah tidak pernah ngutus seorang nabi illa kecuali hasanal wajh, kecuali wajahnya tampan, suaranya merdu. Itu ciri. Dan nabi kalian adalah yang paling ganteng, paling indah suaranya di antara seluruh para nabi. Oh, makanya kalau mungkin nggak ada nabi yang jelek. Zaman nabi yang jelek. Nabi Musa, di zaman Nabi Musa paling ganteng Nabi Musa. Di zaman Nabi Ibrahim paling ganteng Nabi Ibrahim. Di zaman Nabi Isa paling ganteng Nabi Isa. Di zaman Nabi Adam paling ganteng Nabi Adam. Anak keturunannya kan paling ganteng Nabi. Begitulah yang dipilih oleh Allah, semua Nabi ganteng. Dan yang paling ganteng Nabi Muhammad, Nabi Yusuf. Kan kita terkenal ganteng banget tuh. Nggak usah ditanya, ada nggak yang jadi suka Nabi Yusuf kira-kira? Ada nggak kira-kira? Gantengnya Nabi Yusuf, kata Imam Ibnu Qayyim, seandainya ketampanan Allah kirim 100%, ini kegantengan tampan ada 100%, dibagi 2, 50% dibagiin kepada seluruh manusia yang ada di atas muka bumi, 50% untuk Nabi Yusuf sendirian. Jadi kita kira-kira dapat berapa persen? Atau 0,000,000 ujungnya ke sana. 50 dibagi seluruh dunia. Nabi Yusuf sendirian. Makanya ketika para wanita dikasih buah, dikasih pisau suruh ngupas, tiba-tiba Nabi Yusuf disuruh lewat.
Apa yang terjadi? Tangannya kiris-kiris nggak terasa. Kenapa nggak terasa? Enaknya ngelihat ketampanan Nabi Yusuf sampai nggak terasa motong tangan. Gimana gantengnya tuh? Ada nggak yang kira-kira kalau ada orang laki ganteng itu motong tangan nggak terasa, ada nggak? Kita lagi orang ganteng banget, nyamuk nempel aja kita lupa mesti nyamuk kita. Ini sampai dipotong tangannya nggak terasa. Pak, Bu, tangan kita kesusupan aja. Kita sibuk lelep orang yang cantik, kelupaan tuh. Kita ngurusin apa? Tangan yang kesusupan itu. Ini tangan dipotong-potong, berdarah-darah, terputus. Bukan kukunya, dagingnya putus. Gak terasa karena nikmatnya melihat Nabi Yusuf. Gantengnya Nabi Yusuf. Seandainya tadi pagi ada pengantin baru nikah, udah kenal cintanya luar biasa nih. Romi dan Juliet kan, paling cinta. Baru nikah, lagi duduk, ada Nabi Yusuf. Itu perempuan bakal lupa sama suaminya. Lupa saking apa? Istri bakal melupain suami kalau melihat Nabi Yusuf. Itu gantengnya Nabi Yusuf. Makanya Nabi Yusuf sampai meninggalnya kalau ketemu perempuan ditutup lah mukanya, ditutup. Karena kalau dia buka, perempuan itu tergila-gila melihat Nabi Yusuf. Karena gantengnya kayak begitu. Tapi bagaimana dengan Nabi Muhammad? Apa kata Imam Ibnu Qayyim? Seandainya gantengnya Nabi Yusuf digabung dengan gantengnya seluruh manusia dijadiin satu, sama seperti gantengnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi Yagharul badru min husni wajhihi. Bulan purnama yang menjadi ungkapan sebagai ketampanan, bulan purnama ngiri dengan kegantengan Nabi Muhammad. Kalau diibaratkan, Nabi Yusuf bagaikan bulan purnama, Nabi Muhammad bagaikan matahari. Jadi orang tuh kalau duduk melihat Nabi langsung nunduk. Gak ada Pak. Orang bisa melihat Nabi berlama-lama, gak bisa, semuanya akan nunduk kepada Rasul. Makanya waktu ditanya di dalam kitab Syama'il, Al-Imam At-Tirmidzi menyebutkan ubannya Nabi waktu meninggal berapa sih? Ubannya Nabi berapa helai? Nabi meninggal umur 63 tahun. Ternyata menurut Anas bin Malik 16 helai, di antara rambut dan jenggotnya ada 16 helai. Tapi kata Ali bin Abi Thalib ada 14. Tapi Abu Bakar, Umar, teman akrabnya nggak bisa kasih tahu. Kenapa? Karena Abu Bakar teman akrab nggak pernah melihat muka Nabi berlama-lama di nunduk, jadi nggak sempat ngitung, Mbak. Kalau Anas bin Malik masih kecil, Anas bin Malik ini ikut Nabi umur 10 tahun. Namanya anak kecil, orang tua digituin dia bisa. Nggak, ulama besar sama anak kecil dilihatin. Tapi kalau sama yang ini, lahu haibah qawiyah. Nabi mempunyai wibawa yang membuat orang nunduk di depan Nabi. Tidak ada orang yang bisa memandang Rasul berlama-lama. Yang pertama memang karena seperti matahari. Makanya di dalam hadis riwayat Abu Hurairah, riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah ka'anna fi wajhihi tajri, seakan-akan di wajahnya Nabi ada yang berjalan apa? Asyams. Kalau melihat Rasulullah seakan-akan di wajahnya ada matahari. Kalau diriwayatkan oleh Anas bin Malik, wallahi saya pernah melihat Rasulullah di saat perang bulan lagi bulat-bulatnya bulan tanggal 15. Rasulullah keluar menggunakan imamah dari rumahnya. Aku kaget melihat Rasulullah dengan menggunakan imamah. Lalu aku lihat matahari, lihat bulan, lihat bulan. Apa kata dia? Wallahi Rasulullah la ahsan minal qamar. Lebih tampan, lebih ganteng daripada bulan purnama. Makanya para perawi atau penulis kitab rawi suka mengatakan anta samsun, anta badrun, anta nurun, anta samsun, engkau bagaikan matahari. Itu hadisnya riwayat Imam Tirmidzi. Seakan-akan di wajah Nabi ada matahari, cahaya. Anta badrun, itu hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan semuanya hadis sahih. Rasulullah bukan seperti bulan, tapi lebih indah daripada bulan. Makanya anta nurun fauqa nur. Kamu wahai Nabi Muhammad
cahaya di atas cahaya. Cahayamu lebih hebat daripada cahaya matahari. Cahayamu lebih hebat daripada cahaya bulan. Kenapa? Karena cahaya bulan hanya ada di malam hari, cahaya matahari hanya ada di siang hari, cahaya Nabi ada di siang dan malam hari. Di mana Nabi jalan, semuanya bercahaya. Subhanallah. Rasul Shallallahu Alaihi, makanya Nabi kalau bicara ganteng cocok udah jadi pemimpin. Memang yang pertama syarat pemimpin usahain yang ganteng. Itu surah. Rasulullah SAW setelah perjanjian Hudaybiyah ini membuat perjanjian untuk tidak saling perang, tidak saling menyerang gencatan senjata. Nabi langsung nulis surat, menggunakan kesempatan untuk dakwah lewat surat. Nulis surat ke Raja Heraklius, nulis surat ke Raja Mesir, nulis surat ke Ethiopia. Yang disuruh bawa suratnya dipilih sahabat-sahabat yang ganteng, yang dibawa surat nemuin raja. Kenapa? Ternyata Rasulullah tahu kalau yang pemimpin bawa surat di wakil Nabi yang ganteng, orang akan terperangah dan itu akan menjadi nilai apa? Lebih. Tapi kalau yang datang jelek, nggak dianggap, ya ini ya nggak meyakinkan gambarnya, nggak meyakinkan apa? Tampilannya. Dihya Al-Kalbi itu termasuk salah satu sahabat paling ganteng dalam artian di luar Ali bin Abi Thalib. Dihya Al-Kalbi, makanya malaikat Jibril kalau menyerupai manusia mukanya mirip Dihya Al-Kalbi, anak ganteng. Itu kalau di pemimpin Heraklius semua itu kalau datang membawa surat Nabi, mereka kagum, mereka terperangah dengan ganteng dan gagahnya utusan Nabi. Begitulah ternyata surah itu menjadi juga modal. Makanya kita jadikan Nabi Muhammad sebagai imam sejati, iya, karena tidak ada manusia yang lebih ganteng daripada Nabi Muhammad. Bahkan tidak ada makhluk yang lebih sempurna daripada Nabi Muhammad. Makanya kriteria pertama sebagai pemimpin, sebagai imam sudah ada pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jadi patokan kita. Begitu juga kan begitu. Nanti kalau seorang wanita pengen cari kepala rumah tangga, pemimpin rumah tangga, imam rumah tangga, yang pertama normal, cari yang apa? Ganteng gitu biasa. Masa ada perempuan Ustaz, kalau cari saya dong Ustaz, imam di rumah jadi kepala rumah tangga, tapi yang jelek Ustaz ya. Nah, berarti perempuan ini kurang apa? Kurang sehat berarti. Itu biasa, mencari yang ganteng dan itu normal. Cuman nanti itu bukan menjadi keputusan terakhir. Tunkahul mar'ah li arba, lima liha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha, fadbar bidatin bintari badjada. Tentunya nanti itu adalah salah satu unsur pertama. Jadi cari surahnya yang bagus. Kita juga begitu. Ada pemimpin yang ganteng sama yang jelek lain. Waktu masuk itu menjadi perwakilan negara, perwakilan daerah itu beda kelihatannya. Ini surah yang pertama. Yang kedua, jadi untuk pemimpin Nabi Muhammad sebagai imam sejati, udah tidak ada lagi yang lebih sejati menjadi imam melebihi Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kedua sirah. Yang pertama surah, yang kedua apa? Sirah. Sirah apa itu? Sejarah perjalanan hidupnya. Sirah, perjalanan hidup. Kalau orang sekarang apa? Rekor apa betul? Iya. Rekam jejaknya bagaimana? Sirahnya bagaimana? Itu. Kita juga begitu. Mau cari suami yang akan jadi imam di rumah kita, sirahnya bagaimana, belakangnya bagaimana nih perilaku dia nih, mantan penjahat atau pernah apa, itu harus diperhatiin. Namanya sirah. Siapa yang lebih pantas untuk menjadi imam sejati melebihi Nabi Muhammad SAW? Kenapa? Sirahnya Nabi Muhammad. Tadi kita baca tuh, kalau kita baca maulid di fasal sebelum doa,
walagadit tasofa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlak. Walagadit tasofa, sesungguhnya Nabi Muhammad telah disifati min mahasinil akhlak, dengan akhlak-akhlak budi pekerti yang paling baik. Walagadit tasofa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlak bima tadiku kitabatuhu butunul awraq, yang kertas akan sulit untuk menuliskan keindahan akhlak Nabi Muhammad. Bima tadiku kitabat, nulisnya susah, sempit. Kertas kalau dikumpulin ini Bapak Ibu, semua kertas yang ada di atas muka bumi dikumpulin, ditulisin akhlak Nabi Muhammad, tadi sempit, kurang itu kertas untuk menuliskan, mengungkap akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bima tadiku an kitabatihi butunul awraq, kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqan. Nabi Muhammad adalah orang yang paling bagus, paling indah budi pekerti dan fisiknya. Nggak ada sirah yang lebih hebat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau kita baca, makanya walagadit itu menjadi bacaan yang nggak boleh ditinggal kalau di dalam pembacaan maulid. Kenapa? Karena itu sifat-sifat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di situ, wa ma min akhlaqil mahmud illa mutalaqan an zainil wujud. Tidak ada budi pekerti yang baik kecuali semuanya bersumber dari Nabi Muhammad. Makanya untuk jadi pemimpin cocok. Kenapa? Sirahnya sudah apa? Jelas. Tidak ada akhlak yang terpuji kecuali sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Boleh Bapak Ibu cari akhlak yang baik, sebutin. Apa ya akhlak yang baik yang kita ingat? Senyum. Rasulullah tidak ada seseorang yang lebih banyak senyum melebihi Nabi Muhammad. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan apa? Para sahabat bilang apa? Ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah. Tidak pernah saya melihat orang yang lebih banyak senyum melebihi Nabi Muhammad. Rasulullah selalu tersenyum. Ini merupakan akhlak yang luar biasa. Kita nggak usah cerita akhlak yang jauh-jauh, paling sederhana, yang paling mudah, senyum. Senyum itu adalah akhlak Rasulullah dan luar biasa. Tidak pernah ada orang yang lebih banyak senyum melebihi Nabi Muhammad SAW. Bayangin tuh para sahabat kalau kumpul sama Nabi nggak mau berpisah. Kalau duduk sama Nabi lupa pulang. Kenapa? Nabi banyak senyumnya, sedikit-sedikit senyum. Rasulullah nggak senyum aja udah gantengnya lebih dari Nabi Yusuf, apalagi pakai apa? Senyum. Kita tahu ada orang jelek, hitam, senyum enak. Jelek senyum demen kita, walaupun jelek kan banyak senyum demen. Apalagi udah ganteng banyak senyum, ya Allah enak melihatnya. Ganteng cemberut dulu, enak dilihat. Apalagi udah jelek cemberut dulu. Ya kayak begini mah mau jadi pemimpin nggak enak deh. Harus akhlaknya Rasulullah SAW, sirahnya harus bagus. Tidak ada manusia yang berakhlak lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Wa ma min akhlaqil mahmud illa mutalaqan an zainil wujud. Di dalam perkataan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Itu kalau kita baca rawi yang kita baca ini, orang-orang dulu, saya ingat banget guru-guru kita dulu kalau udah baca maulid kagak pakai ceramah. Kenapa? Karena mereka ngerti isinya itu semuanya tentang Nabi Muhammad. Makanya gak usah pakai ceramah lagi karena udah ngerti. Tapi kalau sekarang harus pakai ceramah karena kagak ngerti. Bahkan kadang-kadang karena nggak ngerti dianggap apa tuh rawi, mantra, dipikir mantra karena nggak paham. Wah apaan tuh baca rawi, bid'ah, kagak ada zaman Nabi. Karena nggak ngerti. Tapi kalau dia ngerti, walagadit tasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaq bima tadiku an kitabati butunul awraq. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa wa awwalahum ila makarimil akhlaqi sabqa barar raufa la yaqulu wa la yafalu illa ma'rufa. Itu cerita tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya akhlak sangat indah. Tidak ada
kebaikan yang pernah kita dengar atau pernah kita lihat pasti bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Ini yang pertama. Jadi bukannya pinter tapi kalau sejarah hidupnya nggak bagus, nggak jadi patokan untuk jadi imam. Yang jadi imam pertama ya muka, itu juga lumayan. Yang kedua akhlaknya, sirahnya. Karena ada juga orang pinter, profesor, doktor, tapi ya kan korupsi, nggak bisa jadi apa? Pemimpin, kacau nih. Pinter saja, nggak pinter nomor sekian. Yang pertama sirahnya, sirah, subhanallah. Kalau udah sirahnya bagus, maka semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Ini bukan hanya pemimpin presiden, bukan hanya pemimpin rumah tangga, semua kepemimpinan. Maka pilih yang pertama surah sirah. Insya Allah sekali lagi tidak ada yang lebih daripada Rasulullah untuk kita jadikan imam. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang sirahnya lebih bagus. Bahkan di dalam Al-Quran Allah puji langsung, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu kalau kita kata guru bahasa, itu taukidnya udah banyak banget. Wa innaka itu udah taukid, la itu taukid lagi, khuluqin azim ditambah lagi. Subhanallah, kalau bahasa kita, wahai Nabi, kata Allah, engkau benar-benar betul-betul akhlakmu sangat-sangat mulia. Allah muji kayak begitu, bagaimana kita mau muji Nabi Muhammad SAW? Bahkan Nabi juga ngomong, ingetin, bu'ithu li'utammima makarimal akhlak. Bahkan di hadis walaupun lemah sanad tetapi maknanya sahih, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah mengajarkan kepadaku adab sehingga adabku menjadi bagus. Jadi untuk jadi pemimpin, yang pertama jangan lupa bukan ilmu, bukan kaya, tapi adalah sirah. Ini sirah semua. Jadi kadang-kadang kita ini kan maaf, dilihat gelar dulu, dilihat harta dulu, jangan lihat sirahnya, sejarah bagaimana dia bermasyarakat zaman dulunya, bagaimana rekam jejaknya, lihat bagaimana, itu namanya sirah. Dan yang terakhir sarirah. Jadi yang pertama surah, yang kedua sirah, yang ketiga sarirah. Apa itu sarirah? Ibadah dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ibadah sholatnya, itu sarirah. Bagaimana baca Qur'annya, bagaimana zikirnya, bagaimana tahajudnya di saat nggak ada orang, itu sarirah. Jadi Rasulullah, siapa yang lebih hebat sarirahnya dari Nabi Muhammad SAW? Sebagai penutup ada satu hadis dari Anas bin Malik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Anas bin Malik, ja'a thalathatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi SAW. Dulu pernah ada 3 orang sahabat datang ke rumah istri-istrinya Nabi. Yas'aluna an ibadati an Nabi SAW fi baiti. 3 orang ini nanya sama istrinya Nabi, wahai para istri Nabi, Nabi kalau di rumah ibadahnya kayak bagaimana? Kalau di masjid kami lihat, kalau di luar kami lihat, tapi di dalam rumah kami nggak tahu. Saya pengen tahu ibadahnya Nabi bagaimana. Ini nanya sarirahnya, ibadah Nabi di saat sendiri itu bagaimana? Karena kadang-kadang ada orang yang di depan orang ibadahnya Masya Allah, di belakang orang innalillah. Kadang-kadang kalau di depan orang Masya Allah, ketika saya jadi imam bacanya Sabihis, rokaat kedua hal ataka hadithul bas. Kadang-kadang subuh baca Waqiah, rokaat kedua Tabarak. Giliran di rumah, inna apa ini idaja.
Beda ternyata. Di tempat sendiri sama di tempat orang banyak beda. Itu sariroh namanya. Sahabat bilang, kami kalau di masjid kami lihat, tapi kalau di rumah kami nggak tahu. Maka saya tanya, wahai para istri Nabi, bagaimana ibadahnya Nabi kalau di rumah? Falamma akhbaruhu, ketika diberitakan kepada mereka, takallam, ketika ka'annahum taqalluha, mereka bilang, ya Allah, ternyata kita kagak ada apa-apanya. Taqalluha, mengecilkan ibadahnya. Kenapa? Ternyata istrinya Nabi cerita, kaget sahabat, ibadahnya Nabi di rumah lebih hebat daripada di masjid. Kalau di masjid Nabi bilang apa? Idza amma ahadukum falyukhaffif. Kalau kalian jadi imam, pendekin, jangan panjang-panjang. Fa inna fikum dhaif, karena yang jadi makmum ada yang lemah, ada yang punya hajat, ada yang sibuk, pendekin. Fa idza shalla bi nafsihi falyutawil masya. Tapi kalau salah sendirian, panjangin deh semau kamu. Ternyata Nabi kalau di rumah bacanya panjang ayatnya. Tapi kalau giliran di mana? Di masjid pendek Rasulullah. Subhanallah. Nabi Hudzaifah bin Yaman pernah waktu dia masuk ke masjid, Rasul lagi sholat. Hudzaifah langsung ikut sholat tahajud, ikut langsung berdiri di sebelah kanan. Allah Akbar. Tiba-tiba Nabi baca surat Al-Baqarah. Allah kata Hudzaifah bin Yaman, la'allahu yarka. Semoga habis ini ruku Rasulullah, habis baca surat Al-Baqarah 286. Pasal 286 Rasulullah melanjutkan dari Hudzaifah bin Yaman An-Nisa. Padahal kalau Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, tapi enggak, disuruh di Hudzaifah. Setelah Al-Baqarah selesai, Rasulullah baca surat An-Nisa. La'allahu yarka, insyaallah habis ini ruku. Nambah surat Al-Imran, enggak ruku. Allah, pagi-paginya setelah dia rukunya nanti di waktu surat Al-Maidah baru ruku. Wallah, kata Hudzaifah bin Yaman waktu cerita, wallah semalam saya hampir niat jahat sama Nabi. Sahabat bingung, niat jahat apaan? Kabur, kacau sholatnya. Al-Baqarah habis nambah Al-Imran, An-Nisa sampai Al-Maidah baru ruku. Wallahi, kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, rukunya hampir sama dengan berdirinya. Ruku sama dengan berdirinya, Pak. Kalau kita baca surat Al-Baqarah berapa itu? Rukunya hampir sama dengan berdirinya. Apa yang dia baca? Sahabat nanya. Setelah baca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Rasulullah berhenti. Kemudian aku dengar Rabbil firli warhamni, Rabbil firli warhamni. Aku lihat air matanya bercucuran sampai jatuh ke jenggotnya. Aku lihat bercucuran sambil baca Rabbil firli warhamni, Rabbil firli. Minta ampun dan kasih sayang. Padahal qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Tapi Nabi Rabbil firli warhamni Rabbi lamanya hampir sama dengan berdirinya. Wallahi, kalau aku nggak malu sama Nabi saya kabur. Cuma saya nggak kuat ikut. Itulah ibadah Nabi di rumahnya. Itu namanya sariroh itu. Di depan umum pendek Nabi sholatnya. Bahkan Nabi pernah lagi sholat, tiba-tiba ada seorang anak nangis di masjid. Ternyata ada seorang ibu bawa apa? Anak nangis, dicepetin sholat. Kenapa? Biar ibunya tenang, nggak menjadi terganggu dengan anaknya yang. Tapi di rumah yang kita dengar cerita Nabi sholat kakinya sampai bengkak, hatta tatafaqqara qadama, kakinya sampai lecet. Kenapa? Itu di rumah apa di masjid? Di rumah. Yang tahu Aisyah. Kalau Aisyah nanya, ya Rasulullah, ma hadhihi salat? Qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasul, ini sholat apaan? Kaki sampai bengkak begini padahal sudah diampuni dosamu yang terlalu dan akan datang. Apa jawab Rasulullah SAW? Afala aqulu abdan syakura. Apakah saya nggak pantas menjadi hamba yang bersyukur? Itu namanya sariroh. Surahnya bagus, sirahnya bagus, sarirohnya bagus. Tidak ada sariroh yang lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Itu para sahabat nanya, bagaimana ibadah Rasul di rumah? Rasulullah kalau sudah naik ke tempat tidur,
nggak berhenti pikirnya kecuali tidur. Sebelum dia tidur, suara mulut umat kami berzikir kepada Allah. Kalau malam bangun tahajud, pelan-pelan bangun, nggak lompat dari tempat tidur. Biasanya Rasul kalau sudah bangun, tentunya tidur dalam keadaan berwudu dan seterusnya. Pas bangun, terus sudah duduk sebentar membaca akhir 10 ayat surat Al-Imran di atas tempat tidurnya. Setelah itu sudah bangun pelan. Kata Aisyah, pernah sekali waktu dia pas bangun pelan begitu, aku terbangun. Pas aku terbangun, Rasulullah mau berdiri, langsung duduk lagi Rasul. Wahai Aisyah, apakah engkau punya hajat yang harus aku penuhi? Maksudnya apakah engkau perlu berhubungan dengan aku? Kalau engkau punya hajat, aku akan penuhi hajatmu lebih dulu. Tapi kalau engkau tidak punya hajat, aku ada hajat dengan engkau subhanahu wa ta'ala. Kata Aisyah, wallahi hajatku ya Rasul, engkau tidak beranjak dari tempat tidur untuk terus berpegangan dan berpelukan dengan aku. Tapi aku tahu ya Rasul, hajatmu untuk bertemu, bermunajat kepada Allah lebih kau cintai daripada dekat dengan aku. Silahkan ya Rasulullah, engkau qiyamul lail. Kayak begitu hebat. Kalau kita keluar mau bang kemana? Tahu aja dia maju dah. Rasul mau sholat tahajud sampai kayak begitu. Oh, sarirohnya Nabi Muhammad. Kalau Nabi mau nggak pakai ngomong, digubris nggak digubris, isinya siapa yang berani melawan Nabi Muhammad? Sholat saja masih diajak. Apa kamu punya hajat? Kalau kamu punya hajat, aku punya hajat lebih. Tapi kalau tidak, aku ada hajat untuk munajat. Munajat dengan doa itu beda. Kalau doa, ya Allah ampuni dosa saya, ya Allah saya punya hajat, itu namanya doa. Tapi kalau munajat, ya Allah, sungguh aku ini banyak melalaikan perintahmu, sholatku tidak sempurna. Itu munajat tuh, kayak bicara ngadu. Itu namanya munajat. Rasul lebih banyak munajat daripada doa. Kalau gitu kan doa mulu. Ya Allah saya banyak utang ya Allah. Bermadu mulu, minta mulu. Kalau Rasul munajat, Rasul demen dialog dengan Allah. Itu Rasulullah SAW. Sahabat diceritain sama para istri Nabi, ka'annahum taqalluha. Ya Allah, ibadah kita nggak ada apa-apanya men Nabi, nggak ada apa-apanya men Nabi. Sahabat ngomong begitu semua, nggak ada apa-apanya men Nabi. Langsung yang satu berdiri di antara tiga, ana wallahi la arbut wa usallil lail. Demi Allah, sejak saat ini saya nggak mau tidur malam, saya pengen tahajud sepanjang malam. Satu lagi bilang, amma ana wallahi asumud dahra wa la uftir. Saya bakalan puasa sepanjang tahun dan saya tidak mau tidak puasa. Tiap hari saya pengen puasa. Yang satu lagi bersumpah, amma ana wallahi sa'atazilun nisa wa la atazawwaj. Saya bakalan hidup menjomblo, saya tidak mau nikah. Biar saya ibadah terus. Pulang tiga orang ini. Nggak lama datang Nabi. Langsung para istrinya, ya Rasulullah tadi ada tamu 3 orang. Terus mereka bertanya tentang ibadahmu di rumah. Terus aku kasih tahu ibadahmu di rumah. Mereka langsung kecil hati semua ya Rasul. Yang satu bersumpah nggak mau tidur malam, mau sholat tahajud sepanjang malam, sepanjang tahun. Yang satu lagi bersumpah tidak mau berbatal atau selalu berpuasa, nggak mau batal, tiap hari mau puasa. Yang satu lagi bersumpah nggak mau nikah, pengen menjomblo untuk ibadah kepada Allah. Nabi langsung berdiri ke masjid, dikumpulin semua sahabat. Kumpul, as-salatul jami'ah. Itu Rasulullah salatul jami'ah, kumpul. Pas kumpul semua, nah ini tentunya adab. Para istri ngasih tahu berita ada tamu sebelum Rasulullah nanya. Berarti suami kalau lagi pergi, istri di rumah ada tamu, jangan nunggu suami nanya siapa yang datang, nggak perlu. Sebelum suami nanya, Pak, tadi tetangga datang ke sini, Pak, tadi RT datang ke sini, Pak, kasih tahu, jangan nggak dikasih tahu. Kalau ditanya baru dikasih tahu, karena syaitan akan masuk. Ada tamu lagi nggak ngelapor, ada apa? Syaitan masuk. Lihat para istri, ya Rasulullah tadi datang 3 orang, diceritain langsung Nabi Muhammad kumpulin para sahabat. Dia bilang, setelah mengucapkan hamdalah, Rasulullah berdiri di atas mihrabnya, mimbarnya. Setelah mengucapkan hamdalah dan salawat, ala wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Sungguh aku adalah orang yang paling takut kepada Allah, yang paling bertakwa kepada Allah daripada kalian. Walakinni asumu wa uftir wa anamu wa usalli
wa atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Itu hadis yang sangat terkenal. Saya nikah, saya puasa dan saya tidak puasa, kadang-kadang saya tidur malam dan saya tahajud. Siapa yang tidak atau benci dengan sunnahku maka dia bukan dari golonganku. Artinya nggak boleh bapak ibu sepanjang malam nggak tidur sholat tahajud, dilarang sama Nabi Muhammad. Dilarang juga puasa sepanjang hari selama setahun, dilarang. Begitu juga dilarang hidup menjomblo, harus ada nikah. Itu adalah sunnah Nabi Muhammad. Artinya sarirohnya Nabi kalau kita tahu lemes, semua sahabat aja lemes, apalagi kita, berarti sariroh Nabi sudah sempurna. Sirohnya sempurna, surahnya sempurna. Maka judul ini, jadikan Rasulullah imam sejati, pas. Karena semua 3 unsur ada pada Nabi Muhammad SAW. Semoga penjelasan yang sangat singkat ini bisa menjadi panduan kita, bisa menjadi patokan kita. Siapa yang harus kita jadikan pemimpin? Lihat surah, sirah, dan sarirah. Semoga Allah berikan kepada kita pemimpin yang adil, pemimpin yang bertakwa, pemimpin yang sirahnya bagus, pemimpin yang sarirahnya bagus, sehingga Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Habib Dr. Rahman bin Ahmad As-Sigaf yang telah memberikan nasihat-nasihatnya kepada kita semuanya dari suri teladan yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan semoga kita yang mendengarkan dari nasihat-nasihat beliau, semoga kita bisa melakukan dan menjadi kehidupan kita bisa semakin lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik Bapak Ibu.